Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya bisa ketemu lagi dalam acara mimbar yang ke-8. Oke, kali ini kami akan membahas tentang motivasi kehidupan modern dan kehidupan bermakna di bulan Ramadan ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh dua narasumber saya yang memakai jilbab oranye, yaitu bernama Ibu Fariha Andriani. Ya, Mbak. Oke, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, yang narasumber yang kedua yaitu Ibu Farida. Kepada Ibu Farida, sehat? Sehat, alhamdulillah. Bisa bersama di sini ya. Oke Bu, di bulan Ramadan yang penuh berkah dalam acara talkshow obrolan Ramadan. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua teman-teman yang menjalankan ibadah. Dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan. Amin. Oke, kita langsung saja pada acara yang ke-8 yaitu motivasi kehidupan modern dan kehidupan bermakna di bulan Ramadan. Oke, kepada Bu Fariha dulu ya ini ya. Iya, Mbak. Menurut Bu Fariha tuh gimana sih Bu motivasi kehidupan modern? Kehidupan modern itu tuh yang bagaimana gitu Bu? Oke Mbak, terima kasih ya. Kehidupan modern menurut saya sekarang ini hiruk pikuk kehidupan seperti sekarang ini ya. Kita tidak bisa lepas dari teknologi, baik itu dari mulai kita transportasi, masak pun. Kita masak yang dulunya pakai itu ya Bu ya, pakai tradisional, pakai kayu bakar gitu. Sekarang itu sudah ada semua pakai itu. Sampai sekarang makanan yang memang kita dulunya awalnya kita memasak sendiri Bu. Iya, itu kita sudah langsung satu klik sudah sampai di rumah, kita bisa menikmati. Nah, itulah kehidupan modern yang memang tidak lepas dari teknologi, perkembangan teknologi yang begitu pesat ya Mbak. Memang kemudian ya memang pola hidup kita memang yang berubah. Yang awalnya memang kita say hello dengan interaksi kita langsung say hello, hai Bu Farida apa kabar, Mbak Beta apa kabar. Nah gitu ketemu langsung, kita sekarang hanya bisa melihat tanpa menyentuh. Nah ibaratnya kita seperti gini, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, meskipun ya memang kondisinya memang semua teknologi mungkin itu ya ada plus ada minusnya kehidupan modern. Gitu Mbak Beta. Gimana ya? Kalau Bu Farida gimana Bu? Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bu Fariha berkaitan dengan modernitas itu satu hal, memang kecanggihan teknologi. Sekarang manusia itu cenderung dimudahkan atau dimanjakan dalam bahasa gaulnya itu dengan kemudahan teknologi, sehingga kehidupan manusia kita semuanya diwarnai dengan teknologi. Terus yang kedua yang tidak kalah penting tanda dari modernitas itu adalah sains atau ilmu pengetahuan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dunia bahkan untuk saat ini. Sehingga kalau tidak salah atau memang sering kalau kita punya pertanyaan, kalau dulu kan bertanya pada orang dewasa atau orang yang lebih mampu, sekarang Mbah Google sepertinya yang lebih berperan. Mungkin dipanggil Mbah karena dianggap sudah sepuh kayak gitu ya, karena semua informasi bisa didapatkan di Mbah Google. Mungkin bisa dipanggil Mbak atau Ibu dan lain sebagainya. Intinya semua sekarang tidak ada orang yang gaptek atau bahkan gagap pengetahuan, karena sangat mudah atau sangat mungkin kita bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan. Cuman yang perlu kita pahami adalah ada batasan-batasan yang membedakan kita dengan manusia yang tidak punya aturan. Artinya penggunaan teknologi pastinya ada batas-batasnya. Tidak 24 jam kita itu dikuasai oleh teknologi. Tapi manusia tetap membutuhkan kehidupan sosial untuk bersapa secara langsung, tidak hanya melalui dumai kayak gitu ya, dunia maya, tapi lebih indah ketika bersama-sama. Meskipun saat ini tetap memperhatikan tentang 3M karena di masa pandemi yang belum berlalu, padahal sudah diulang tahun nih ya masa corona. Ulang tahun itu jadi tahun yang lalu ya. Jadi di masa modern ini kita dimudahkan dengan teknologi atau pengetahuan yang sangat mudah kita akses, meskipun di tempat-tempat yang sangat privasi, mungkin di tempat
seringnya itu inspirasikan di kamar mandi kayak gitu ya. Kita bisa masih bisa mengakses informasi yang kita inginkan dengan tanya Mbak Google itu tadi. Tapi ya itu tadi kembali bahwasanya manusia punya kesempatan untuk memilih. Di Mbak Google pun kita bisa memilih apakah informasi itu memang benar ataukah informasi itu menyesatkan. Khawatir pikiran-pikiran yang menyesatkan kita aktualkan menjadi perilaku-perilaku yang menyimpang dalam kehidupan sosial yang real. Begitu kalau menurut saya berkaitan dengan modernitas. Oke, tadi Bu Farida kan bilang ada 3M. 3M itu apa aja ya Bu ya? Oh ya, jadi sebenarnya kecanggihan teknologi saat ini itu memungkinkan manusia untuk beradaptasi baru karena memang sejak tahun 2020 ya pandemi di seluruh dunia itu berkaitan dengan coronavirus disease kayak gitu ya atau COVID-19 sehingga kita melakukan 3M. Memakai masker yang saat ini ditaruh karena memang sedang berbicara. Terus yang kedua adalah menjaga jarak, sering mencuci tangan mencuci di air yang mengalir sebagai upaya bagi kita untuk melindungi diri agar terhindar atau tidak terpapar virus corona, dan itu sangat mungkin dilakukan di masa saat ini karena semuanya bisa dilakukan dengan online, pembelajaran online, bahkan belanja sekarang juga online kayak gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Fariha tadi tentang makanan yang kita inginkan, tinggal klik kan kayak gitu ya di aplikasi HP kita, terus nanti ada makanan datang dengan sendirinya seperti teorinya Pavlov ya Mbak ya. Iya. Pencet tombol terus makanan itu keluar. Ternyata tidak sadar kita melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh Ivan Pavlov terhadap saliva anjing. Dan itu dikondisikan ya Bu. Iya. Berarti kita benar-benar dikondisikan. Di masa corona ini kebetulan kan kayak gitu ya, sehingga GrabFood ataupun makanan-makanan itu sangat mudah dijajakan di media sosial, terus para konsumen nanti tinggal memilih makanan yang kita sukai. Cuman yang tidak bisa kita lakukan adalah mencicipi apakah makanan di media itu yang tayangannya pastinya lebih menarik, lebih menggoda, kita tidak bisa istilahnya mencicipi rasanya, atau mungkin apakah di foto, kadang-kadang foto kan ada yang menipu ya. Banyak filter ya Bu. Sangat nikmat, tapi tidak tahu ketika dirasakan ya itu tadi kadang-kadang media memudahkan tapi ada sesuatu yang terlupakan. Tapi kembali bahwasanya manusia modern ini adalah tetap manusia, kita butuh berinteraksi secara sosial agar nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan dengan bertemu langsung, kita istilahnya mengetahui bahasa tubuhnya secara langsung, kondisi emosinya secara langsung bisa kita maknai, karena memang ciri khas dari manusia itu adalah tetap berkasih sayang gitu. Oke, ya Allah, Masya Allah banget ya jawabannya dari Bu Farida dan Bu Fariha. Oke Bu, kan menanggapi tentang kehidupan yang modern ini, banyak sekali sekarang itu anak-anak kecil ya, terutama untuk anak-anak yang usia SD itu bahkan udah sering main gadget. Nah, kan pasti nggak semuanya baik. Nah, bagaimana sih Bu itu caranya kita untuk memberikan arahan kepada anak-anak yang sebagai penerus bangsa itu agar bijak dalam memberikan dalam memakai teknologi seperti itu. Apalagi kan sekarang orang tua tidak selamanya tuh ada di samping anaknya, pasti punya kesibukannya masing-masing begitu. Terima kasih Bu. Silakan Bu. Ya silakan Bu Fariha. Monggo yang muda yang lebih. Iya, menanggapi itu ya, memang sekarang semua serba online karena memang kita dibatasi mau nggak mau, memang kondisinya begini ya Bu. Kita dikondisikan dengan hal yang memang tidak terduga sehingga adaptasi kita juga secara mendadak ya Bu ya. Kita menjadikan diri kita memang krisis di mana-mana ya Bu. Dari diri kita, pendidikan kita semua. Mau nggak mau memang ada satu cara pembelajaran online, baik itu anak di bawah umur ataupun memang sudah usianya menggunakan gadget ataupun yang lainnya, itu memang semua menggunakan gadget. Tapi kita kembali ke pemakaian. Saat memang anak-anak di usia bawah ya, memang usia-usia yang masih rentan dengan kondisi seperti itu, alangkah baiknya penggunaan gadget memang dibatasi. Sekarang kan memang mau nggak mau orang tua memang dipaksa
dipaksa, memang dikondisikan untuk lebih mampu mempelajari, istilahnya gini, lebih pintar dari anaknya, meskipun kenyataannya anak lebih pintar dari orang tuanya, ya Bu, Pak. Iya. Nah, itu bagaimana kita memfiltrasi. Sekarang andai kata memang dulunya memang nggak diberikan handphone, tapi sekarang ada, cobalah dibuka dulu. Nah, dibuka dulu itu ada salah satu sistem yang memang itu ranah anak, ramah anak. Jadi di Google sendiri dalam kondisi pandemi seperti ini itu memang ada filtrasi yang khusus anak-anak. Pada waktu mendaftarkan email itu diberikan saran apakah itu memang email orang tua yang untuk membatasi anak atau ibaratnya memonitoring anak, ataukah untuk orang dewasa. Itu ada. Nanti kontennya itu pun ada. Di handphone sekarang pun ada khusus anak. Jadi memang ada ranah-ranah anak. Terus YouTube juga sekarang juga dibatasi. Ada yang memang khusus untuk anak-anak. Jadi YouTube anak dan YouTube dewasa. Itu memang sudah diberikan part-part ya. Memang ditempat-tempatkan. Memang yang mana yang ramah anak, yang memang mana yang untuk orang-orang dewasa. Sekarang juga banyak sekali ya di filtrasi itu dari KPAI, iya itu, iya Komisi Perlindungan Anak itu pun banyak sekali beberapa hal ataupun konten yang memang masuk di situ dulu, kemudian disensor mana yang ramah anak, mana yang tidak. Akan tetapi ini ya memang ini evaluasi untuk kita semua, jadi cermin untuk kita semua, nggih. Kadang kita lalai, ya sudah anak dikasihkan gadget biar menang, ataupun ya sudah saya kasihkan gadget, iya benar banget, biar keluar rumah ataupun yang lainnya itu tanpa kontrol yang jelas. Istilahnya memang peran orang tua di rumah memang hendaknya memang benar-benar kalau memang tidak ada waktu berilah sedikit kesenggangan sekitar beberapa menit untuk mengontrol. Kalau memang memakai media sosial, masuk saja ke media sosial anaknya untuk mengontrol siapakah yang nantinya menjadi teman anak, apa saja yang dilihat, apa konten-konten yang menjadi langganan dia. Kalau tidak, kalau memang anak sudah istilahnya sudah terlelap, atau cek dulu, cek mana yang tadi historinya mana. Tapi ya memang ini mau nggak mau memang orang tua mengalah untuk istilahnya meluangkan waktunya. Iya, meluangkan waktunya dan juga dia melakukan mengupgrade mengupgrade diri dengan kemajuan teknologi. Jadi bukan anaknya yang memang tambah pintar dan sesuai dengan kekinian, kata orang ini generasi Z ya Bu, ya generasi Z, tapi orang tuanya harus tambah milenial. Nah gitu. Jadi tidak hanya generasi Z dan generasi Alpha, tapi orang tuanya juga hendaknya tetap mengupgrade diri untuk lebih memantau anak-anak yang memang tadi diarahkan oleh Mbah Google lagi. Tanyanya memang bukan dengan orang tua, Bapak Ibu begini, bukan, tapi apa ya yang di itu Google saya mau tanya. Nah, sekarang itu semua satu kata untuk semua, seakan dunia sudah enggak ada batasannya nggih Bu. Semuanya sudah yang tadinya untuk privasi kita menjadi enggak privasi lagi, yang dulunya konsumsi sendiri menjadi publik semuanya. Kalau Bu Farida? Terima kasih. Jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Fariha berkaitan dengan pembatasan atau latihan disiplin di dalam penggunaan gadget, dan itu memang batasan atau kedisiplinannya juga jelas diterapkan oleh orang tua. Jangan orang tua menetapkan disiplin tapi orang tuanya tidak mematuhi. Artinya semisal ada jadwal untuk menggunakan gadget di jam berapa sampai berapa, orang tuanya pun seperti itu. Karena anak-anak sekarang kan juga kritis, ketika mereka ada aturan, kenapa orang tua tidak ada aturan? Sehingga anak itu kan nyontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya seperti apa, anaknya akan nyontoh seperti itu. Itu karena kalau kita membahas tentang motivasi tentang kemajuan teknologi saat ini, tapi tidak lupa bahwasanya di dalam kemajuan teknologi kita juga perlu membahas tentang makna kehidupan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Fariha tentang ada batasan waktu, tentang disiplin, tentang mana konten yang untuk anak, mana yang dewasa, filtrasi atau orang tua harus upgrade, perlu ditambahi tentang makna-makna di balik itu. Maksudnya begini, ketika menggunakan smartphone, yang cerdas jangan hanya HP-nya, tapi orangnya juga harus cerdas, kan seperti itu. Benar banget. Ya kan, sebutannya sudah smartphone, berarti
alatnya sudah cerdas. Nah, orangnya harus lebih cerdas. Jangan karena kita kecanduan menggunakan gadget, akhirnya orangnya itu menjadi kalah. Kalau saya tidak menggunakan gadget, saya akan kecanduan seperti ini atau mengganggu kehidupan saya. Nah, orang harus semakin cerdas ketika sebutan alatnya saja cerdas. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah handphone, salah satu gadget itu kan handphone, juga TV, radio dan lain sebagainya. Kita sampaikan alat itu fungsinya untuk apa. Kalau memang HP itu adalah fungsinya adalah untuk berkomunikasi, silakan digunakan untuk komunikasi. Entah itu komunikasi telepon, WA, SMS dan lain sebagainya. Artinya manfaatnya HP itu adalah untuk komunikasi. Yang ketiga adalah kalau kita memahami tentang HP adalah atau smartphone ini adalah untuk hiburan. Kata hiburan kan berarti tidak 24 jam kita menginginkan hiburan. Ada waktu-waktu kita serius untuk belajar sehingga HP digunakan untuk download materi-materi pelajaran. Kalau nanti lelah belajar yang serius kita butuh refreshing bisa melalui game atau permainan YouTube dan lain sebagainya. Sehingga apa makna kita menggunakan smartphone itu? Atau juga bisa nanti sampai ketika anak-anak kita yang modern atau kekinian, smartphone ini tidak hanya fungsinya atau maknanya itu saja tapi juga untuk keren, menambah prestis kan kayak gitu ya. Mereknya apa kan kayak gitu ya. Iya, benar. Mereknya apa. Nah, itu juga dijelaskan bahwasanya tentang prestis ketika orang menggunakan gadget itu juga bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya nanti kalau memang sudah mampu untuk beli karena saat ini memang masih fasilitasi orang tua. Saya sering menyampaikan tentang beasiswa anak-anak sekolah itu kan beasiswa ayah bunda. Berarti mengukur kemampuan ekonomi pada orang tuanya. Jangan sampai anak-anak demi prestis kan kayak gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Entah itu mencuri, entah dia melakukan hal-hal yang negatif untuk mendapatkan HP itu. Sehingga kita bisa memberikan nilai-nilai sosial pada anak tentang makna dari penggunaan gadget itu. Sehingga anak itu pengen duwe HP wae kok yo akeh aturane kan kayak gitu ya. Sehingga anak-anak akan mikir ketika dia menginginkan HP, kontennya harus yang sesuai dengan usia, terus nanti waktunya, terus YouTube-nya itu yang harus tayangannya seperti apa dan lain sebagainya. Karena memang lebih menarik pembelajaran lewat online dibanding pembelajaran offline. Karena warna-warni yang menggoda mata atau panca indera kita kan kayak gitu ya. Beda kalau belajar langsung kan gurunya itu terus penampilannya atau bicaranya begitu terus sehingga mungkin membuat mereka boring kan kayak gitu ya. Tapi kalau online banyak media entah itu video, voice note ataupun konten-konten yang lebih kreatif. Gitu sebenarnya tidak hanya modern yang ingin kita kejar tapi bagaimana memaknai tentang modern itu agar manusia yang sebenarnya itu lebih cerdas dari HP ini bisa menguasai HP untuk kebaikan atau untuk kemaslahatan umat. Apalagi ini di bulan Ramadan. Iya, oke, benar banget ya Bu ya. Sebentar, saya mau menambahi Bu Farida. Jadi ingat Bu, kita ada beberapa ya, berarti benar yang istilahnya ada perjuangan ya Bu ya, perjuangan. Berarti setiap usaha nantinya itu menumbuhkan hasil dan hasil yang memang kita capai itu ada nilainya. Nah, itu sama ya, berarti apa yang menjadi motivasi kita saat kita mengusahakan apapun kalau memang usaha itu benar-benar kita awali dengan kerja keras maka akan sangat amat bernilai. Seperti yang disampaikan oleh Bu Farida tadi saat menginginkan gadget meskipun dengan harga yang selangit misalnya dengan merek yang orang-orang belum punya gitu. Biasanya pakai merek itu ya apel keroak. Iya. Kenapa harus keroak ya Mbak? Padahal masih ada yang utuh gitu ya. Itu kan ada kebanggaan tersendiri ya. Berarti ada upaya usaha kita. Nah, usaha-usaha kita nantinya itu akan menghasilkan. Hasilnya apa sih? Nah, itu akan punya nilai. Makanya nanti saya nggak akan gini takut rusak. Saya nggak akan mengambil konten-konten yang ilegal nanti terkena malware dan lain-lain. Nah, berarti ada usaha ngoten nggih Bu nggih. Sama seperti kita memaknai ketika hari ini meskipun kita di dunia modern seperti ini bagaimana kita memaknai
memaknai Ramadan ini, usaha berapa besar usaha kita kan ngoten nggih Bu. Jadi kita saat Ramadan kita selesai nggih Bu, kita tidak hanya sudah kita akan menemukan lapar haus, baju baru Rin. Makanan banyak gitu ya Bu ya. Enggak, tapi kita ada makna-makna tersendiri yang masih tertinggal di dalam diri kita. Oh, ini kemarin saya berjuang dengan seperti ini, saya rela melakukan kerja keras seperti ini, saya rela panas-panas, saya rela enggak haus. Saya enggak haus, maaf, saya enggak minum dan itu ngelak banget. Nah, kondisinya panas banget. Nah, dan itu nahan marah padahal jengkel. Emosi sudah meletup punya sungut. Nah, itu berarti ada tersendiri. Itu berarti bagian dari motivasi kita. Bagaimana kita menentukan makna di balik setiap apa yang kita lakukan, motivasi kita. Apakah kita mau mengambil ini hanya untuk kesenangan kita ataukah lebih mulia niat karena Allah. Nah, iya, Masya Allah, niatnya karena Allah ya Bu ya. Iya. Ya ibarat pepatah kan, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Iya. Oke nih Bu, lanjut ya untuk kecanggihan saintek nih, sains dan teknologi ini sangat kan berhubungan dengan mendekati Lebaran ya Bu ya. Ini banyak sekali khususnya kaum hawa sangat mengganduli itu aplikasi Shopee. Nah, sehingga sampai tuh rela gitu nungguin promo-promo selnya sampai tengah malam, bahkan sampai bener-bener nungguin tiap menitnya gitu. Nah, kan jelas saat ini padahal kan konsumerisme ya sangat meningkat gitu. Padahal kan teorinya kan kita membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana sih Bu tanggapan Bu Fariha dan Bu Farida mengenai tingkat konsumerisme yang meningkat ini? Saya dulu. Terima kasih. Berkaitan dengan penggunaan teknologi di bulan Ramadan ini. Nah, itu juga menjadi peluang bagi para produsen kan kayak gitu ya, untuk menggoda tidak hanya kaum hawa tapi biasanya lebih tergoda kan kayak gitu ya untuk belanja. Nah, jadi memang kita punya skala prioritas atau punya list kan kayak gitu ya, apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan hanya diinginkan. Sekali lagi kalau keinginan manusia itu tanpa batas kan kayak gitu ya, dipenuhi ini ingin lagi sehingga tidak akan ada puasnya, karena kepuasan itu ketika nanti sudah innalillahi kan kayak gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan pasti nanti akan disesuaikan dengan budgetnya. Meskipun ada program-program seperti itu dengan memanfaatkan HP atau smartphone yang kita miliki, memang iya karena memang situasinya seperti itu. Tapi sekali lagi manusia bukan budak kondisi pada saat ini, sehingga menjadi budak kan lelah ya, maksudnya mengikuti jadwal harus berapa jam nanti diikuti kan lelah. Tapi manusia kan independen, dia bebas untuk iya dan tidak. Kalau memang dia memungkinkan waktunya luang, silahkan tidak apa-apa sekali dua kali. Tapi kalau sudah kecanduan dan itu menjadi dia kalau tidak ini tidak, nah kan berarti kecanduan ya, sampai belanja aja kecanduan kan kayak gitu. Nah, kita hentikan karena memang manusia itu bisa rasa itu memang apa istilahnya melo-melonya memang diikuti ya akan terus berjalan, tapi manusia punya akal bagaimana dia bisa membedakan ini memang kebutuhan saya, ini tidak kebutuhan saya, sehingga bisa untuk dihentikan. Atau toh kalau kita sendiri tidak bisa menghentikan itu, kita bisa minta bantuan orang lain untuk mengingatkan, sudah ayo diakhiri selesai, jangan kita dibudak oleh program-program yang ada di jual beli, tidak hanya Shopee ya, mungkin ada merek-merek lain perbelanjaan yang memudahkan kita itu dibantu untuk memudahkan, tapi jangan sampai kita dilenakan oleh itu. Nah, berkaitan dengan pengetahuan, mungkin ada perbedaan pada saat ini kan kayak gitu ya. Kalau dulu saya masih ingat karena saya lahir di tahun 70-an kan kayak gitu ya. Saat itu kalau bulan puasa itu yang ditunggu itu dul itu suara seperti dentuman kan kayak gitu ya. Ui atau sirine kan kayak gitu ya. Tapi di era canggih sekarang HP kita sudah ngasih tanda, tidak usah nunggu yang itu di pusat di
pusat peribadatan kan kayak gitu ya, ada suara dul atau suara nginging kayak gitu ya. Kita sudah bisa menggunakan selagi memang ada aplikasi tentang waktu sahur dan waktu berbuka. Nah, dan itu sangat mudah sekali HP kita untuk diaplikasi atau dibuat seperti itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan, HP ternyata bisa membantu ketepatan kita di dalam sahur dan berbuka. Selain itu, ketika memang pemahaman bulan puasa itu adalah tidak hanya belanja karena menyambut Ramadan, adalah menambah ibadah. Di antaranya adalah tadarus, membaca Al-Quran. Nah, kalau memang kita tidak ada waktu luang karena kita masih sibuk dengan aktivitas belajar atau bekerja dan lain sebagainya, HP juga bisa dimanfaatkan dengan murotal ya Mbak ya, dibuat aplikasi sehingga kita sambil aktivitas telinga kita pakai headset untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya, murotal. Atau lagi ketika kita membahas tentang HP di bulan Ramadan ini, kecanggihan teknologi. Nah, itu adalah memudahkan bagi kita untuk berkomunikasi atau mengingatkan. Kan artinya ada orang yang memang hidup dalam satu keluarga. Ada yang hidup mungkin ada yang di luar sana kan kayak gitu ya, entah luar negeri atau luar kota. LDR ya Bu istilahnya. Istilahnya LDR-an kan kayak gitu ya. Nah, kita bisa berkomunikasi saat berbuka, saat istilahnya saat sahur kan kayak gitu ya. Komponen makanan atau apa dan lain sebagainya, sehingga memanfaatkan HP ini tidak hanya istilahnya berkaitan dengan kecanggihannya saja, tapi bisa tetap ukhuwah Islamiyahnya kan kayak gitu ya. Karena mau tidak mau memang secara Islam kita itu selagi ukhuwah itu terjalin, maka Islam itu akan jaya. Masya Allah. Berada. Terima kasih ya Bu Farida untuk jawabannya. Pengalaman Bu Fariha tentang belanja mungkin bisa disampaikan. Karena saya yang muda yang bergaya. Kok saya jadi sesi curhat ini ya. Iya, dari yang beberapa ya Mbak ya, jadi pengalaman berbelanja di online shopping gitu ya. Nah, itu memang banyak sekali ya, ada berbagai produk di sana yang menawarkan berapa ini potongannya sampai memang 90%, 99% malah Bu, enggak hanya 90%. Nah, itu pun dibatasi. Biasanya itu pada waktu-waktu yang tengah malam atau yang mana memang benar-benar nungguin, dan itu hanya promo itu saja. Dan biasanya itu yang ditawarkan benar-benar hal-hal yang menarik yang di luar dugaan kita. Bukan hanya satu buah jilbab, itu enggak, tapi beberapa, misalnya satu set apa hal-hal yang memang bernilai tinggi. Ada yang memang beberapa misalnya gamis bentuk ini harganya yang dulunya segini, ini merek ini. Nah, tetap masih di lingkup brand. Brand itu yang memang memberi kita ya Bu ya, yang menarik kita. Itu enggak butuh, tapi saya belum punya merek itu, ya wes saya beli aja. Tetap tingkat itu, berarti memang mana yang benar tadi kata Bu Farida, mana yang memang kita prioritaskan, yang utama, mana yang tidak. Yang di bulan Ramadan ini berarti intinya itu kita tidak hanya puasa yang berarti menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, tapi juga menahan godaan mata untuk belanja itu tadi. Apalagi hal-hal yang menarik, yang branded ya, untuk yang belum kita punya, yang mampu meningkatkan prestis kita. Weh, saya bangga loh saya pakai merek ini kan gitu. Tapi itu enggak, berarti kita di Ramadan ini benar maknanya bagaimana kita memanfaatkan teknologinya seperti apa, kebutuhan kita akan belanja tadi yang memang tadi ya berkaitan dengan online shopping tadi, mana yang memang sesuai dengan diri kita dan mana yang memang tidak hanya untuk kebanggaan kita semata atau istilahnya untuk nafsu kita semata aja ya Bu ya. Nah, nafsu belanja, nah gitu aja Mbak Beta. Iya, oke, terima kasih. Untuk memaknai pesan untuk di bulan Ramadan ini ya, untuk kita semua sebagai manusia yang hidup di kehidupan modern saat ini, apa ya Bu? Secara singkat saja, silakan. Saya awali dulu ya, memberikan makna berpuasa di era yang canggih teknologi, atau memberikan makna aktivitas kita di bulan puasa di masa yang kecanggihan teknologi ini. Yang pertama adalah apapun yang memudahkan manusia
tetap difahami bahwasanya kita dikasih kemudahan maka apa? Harus bersyukur. Nah itu yang kadang-kadang tidak kita miliki sehingga kita lupa yang memberikan kemudahan itu siapa? Ya pastinya Sang Pencipta kan kayak gitu ya, Allah. Orang-orang yang mampu untuk memberikan kemudahan itu perancang gadget kan kayak gitu ya, itu tetap makhluk Allah yang pastinya ketika kita bersyukur atas kemudahan yang diberikan Allah, kita tidak hanya senang dengan barang teknologi canggih yang kita miliki, tapi kita bisa bersyukur kepada Allah karena kalimat syukur atau alhamdulillah itu akan bermakna pahala. Ya Allah, alhamdulillah di tahun ini saya berpuasa, saya memiliki HP canggih sehingga saya bangun untuk sahur ataupun untuk berbuka itu saya tidak usah repot-repot untuk istilahnya mendengarkan tempat peribadatan, tapi kita bisa setting di HP kita sehingga makna itu lebih dalam, tidak hanya makna-makna yang berkaitan dengan kepuasan psikis, rasa senang psikis kita, tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan-kemudahan yang kita miliki. Terus yang kedua adalah di masa yang canggih ini kita jangan lupa bahwasanya kita itu senantiasa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Khawatir ketika kita lengah itu membuat kita sombong. Padahal kesombongan itu tidak boleh dimiliki kita sebagai hamba Allah kan kayak gitu ya. Apalagi ketika kita sebagai abdi Allah atau sedang beribadah, apa yang kita lakukan itu semata karena Allah. Allah menerima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Maka kita tidak boleh sombong bahwasanya saya berpuasa, saya tadarus, saya sesuai ini berarti saya yang paling baik di antara orang Islam di antara kita. Kita tidak boleh memunculkan itu. Nah untuk bila medali kalau ada itu, sehingga seolah-olah kita itu menjadi Fir'aun di masa kini kan kayak gitu ya. Padahal tidak. Terus yang ketiga, jadi makna dari semua yang kita perbincangkan tadi adalah semuanya dikembalikan kepada Allah. Janganlah lupa kita untuk bersyukur, janganlah kita tumbuh kesombongan kepada diri kita. Terus yang ketiga adalah jangan lupa bahwasanya kita adalah makhluk ciptaan Allah untuk memberikan kemakmuran, untuk memberikan kemanfaatan kepada sekitar kita. Maka jangan lupa bahwasanya di bulan puasa ini kita dilatih untuk mengendalikan nafsu, baik itu nafsu biologis maupun nafsu kita bersosial, menunjukkan bahwasanya saya sedang berpuasa atau sedang ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, foto cekrek jadi status kan kayak gitu ya. Itu kan orang lain tidak akan memberi pahala kita, yang memberi pahala kan Allah kan kayak gitu ya. Sehingga kita dikasih kesempatan di bulan puasa ini untuk menahan nafsu sosial kita. Begitu. Ya. Kepada Bu Fariha. Ya, kalau saya singkat aja yang utama ya, menurut saya itu luruskan niat. Ya, niatkan mana yang memang kita niat awalnya itu apa? Apakah kita selama bulan Ramadan ini kita hanya menginginkan lapar dan haus ataukah yang lainnya. Jadi niatkan dari awal keinginan kita itu apa. Itu yang akan menjadi hal-hal yang akan kita lakukan nantinya. Apa yang disampaikan Bu Farida tadi akan dibungkus dengan indah ketika kita mempunyai niat yang baik dan utama semua karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Farida dan Bu Fariha. Sama-sama Mbak. Kesimpulannya pada hari ini ya, berarti kita harus semua karena Allah, lillahi ta'ala ya. Innamal a'malu binniyat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.